Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu subtema 3 pembelajaran kelima. Dengan materi menyebutkan pengalaman sila ketiga Pancasila dan membuat kalimat perintah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Lanjut, kita masuk ke materi berikut. Kita berdiskusi. Di sini ada gambar Nina dan Mary sedang berlari. Waktu bermain, Nina dan Mary berlari menuju Delhi. Nina dan Mary tidak sengaja bertabrakan. Mereka berdua terjatuh. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap Nina dan Mary? Pilihlah gambar yang tepat. A. Mereka gambarnya sedang bermusuhan, langsung bermusuhan, menjauh. Yang B, gambarnya mereka langsung bersalaman, meminta maaf dan saling memaafkan. Nah, sikap yang seharusnya dilakukan oleh Nina dan Mary adalah gambar yang B, saling memaafkan. Kita membaca hari ini, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Berikut contoh penerapan nilai-nilainya di sekolah. 1. Bermain tanpa membeda-bedakan suku. Yang kedua, menghormati adat istiadat daerah orang lain. Adat istiadat maksudnya kalian misalnya berasal dari daerah Jawa. Kemudian kalian melihat adat daerah orang Sunda atau suku Sunda. Adatnya berbeda. Kalian harus menghormatinya walaupun berbeda dengan adat istiadat daerah kalian masing-masing. Tidak boleh mengejek, tidak boleh mentertawakan, tidak boleh menjauhkan, apalagi kalau bisa kita saling menghargai, menghormati, atau kita boleh mempelajari adat istiadat daerah lain supaya menambah wawasan kita mengetahui di suku Sunda seperti apa adat istiadatnya, Betawi seperti apa adat istiadatnya, di Sumatera, Sulawesi, bahkan sampai Papua kita semua bisa mempelajari adat istiadat daerah masing-masing atau daerah yang lainnya. Sehingga kita menambah wawasan dan saling menghargai, menghormati daerahnya masing-masing. Contoh lagi, pengalaman Pancasila ketiga di sekolah. Ini masih soal daerah, misalnya teman kalian berasal dari suku Sumatera yang bahasa daerahnya berbeda dengan kita yang di Jakarta. Ada sedikit beberapa yang berbeda. Nah, kemudian teman kalian tidak sengaja menyebutkan bahasa daerahnya. Kalian tidak boleh mentertawakannya. Contoh, kalau misalnya di Jakarta itu panggilan untuk orang tua kita atau nenek itu kan nenek kalau di Jakarta atau kakek. Nah, di Sumatera sana ada panggilannya opung. Nah, itu kan berbeda sedikit. Kalian tidak boleh mentertawakannya.
Justru itu sebagai ilmu tambahan untuk kalian. Ternyata di daerah lain juga mempunyai sebutan atau panggilan kakek dan nenek yang berbeda-beda. Seperti itu contohnya. Nah, contoh yang lainnya, teman kalian nih, rambutnya ada yang keriting. Kalau kalian rambutnya ada yang lurus, ada yang pendek. Kita tidak boleh membeda-bedakannya. Misalnya, kamu rambutnya keriting, aku tidak mau bermain dengan kamu. Itu sangat tidak boleh membeda-bedakan fisik seseorang. Karena tubuh kita pasti berbeda dengan yang lainnya. Bagaimana supaya kita hidup dengan rukun? Kita harus saling menghargai. Itu contoh penerapan Pancasila ketiga di sekolah. Oke, sekarang kita amati, bacalah percakapan di bawah ini. Anak-anak, masuklah ke kelas dengan tertib. Baik, Pak. Nah, sebelah lagi ada gambar, duduklah di bangku masing-masing. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Baik, Bu. Kalimat manakah yang termasuk kalimat perintah? Coba sebutkan kalimat perintah pada percakapan di atas. Apa manfaat dari kalimat perintah tersebut? Nih, kalimat perintah yang pertama, anak-anak masuklah ke kelas dengan tertib. Ini kalimat perintah yang ada di percakapan. Pak Guru menyuruh anak-anaknya setelah berolahraga masuk ke dalam kelas dengan tertib. Yang kedua, duduklah di bangku masing-masing. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Di sini ada dua kalimat perintah. Yang pertama, duduklah. Yang kedua, keluarkanlah. Keluarkan, mohon maaf. Keluarkan buku dan alat tulis kalian. Kata Bu Guru untuk memerintahkan anak-anak dengan tertib. Itu contoh kalimat perintah yang ada di percakapan. Selalu ingat, kalimat perintah itu untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu untuk kita dan diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan kata lah, kan, dan tidak lupa selalu menggunakan kata tolong. Itu contoh kalimat perintah. Materi sebelumnya sudah kita bahas. Oke, sekian materi yang Ibu berikan. Hari ini tugasnya mengerjakan buku tematik 2A halaman 77. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian.